321, tingkat atas tanah asal 2. Setelah mereka menyelesaikan misi, mereka mungkin akan memiliki lebih banyak kredit di akun mereka dan pasti akan kembali untuk membeli lebih banyak. Itu terutama rencana jangka panjang. Pada tingkat ini, dalam waktu kurang dari setahun, Lu Yuan akan dapat membeli gen transenden kuat lainnya. Lu Yuan merasa puas dengan ini. Dengan demikian, Lu Yuan melanjutkan hidupnya yang damai. Persyaratan untuk memurnikan gen kontrol mekanik lebih tinggi daripada gen cahaya kehidupan. Itu juga membutuhkan lebih banyak kristal roh. 2 bulan kemudian, Lu Yuan memasuki tanah asal 8 kali lagi dan menyerap sekitar 1,2 juta kristal roh level 5. Tingkat tempering kontrol mekanisnya telah mencapai 95%. 5% terakhir membutuhkan lebih banyak energi spiritual. Lu Yuan memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar 200.000 hingga 300.000 kristal roh level 5 untuk menyelesaikan tempering. Secara total, itu sekitar 1,4 hingga 1,5 juta kristal roh level 5. Ini hampir 2 kali lipat jumlah kristal yang dibutuhkan untuk cahaya kehidupan. Saat itu sudah tanggal 7 Februari. Tahun baru sudah dekat. Tentu saja, Kekaisaran Maple Merah berbeda dari kehidupan sebelumnya. Tahun baru mereka disebut Hari Panen. Hari itu digunakan untuk merayakan hasil kerja dan kehidupan tahun sebelumnya, dan pada saat yang sama, berdoa untuk perkembangan yang lebih baik di tahun mendatang. Tidak hanya Kekaisaran Maple Merah yang memiliki kebiasaan ini, tetapi semua manusia di bintang kiamat besar juga memiliki kebiasaan ini. Dikatakan bahwa kebiasaan ini diturunkan dari planet manusia lain. Di seluruh bidang bintang awan putih, tidak hanya ada satu planet manusia, tetapi ada planet manusia lain di bidang bintang lain. Bahkan ada planet manusia yang lebih kuat dari planet Daki. Orang terkuat di sana dapat mencapai sage pertempuran atau bahkan dewa pertempuran. Bagaimanapun, ras manusia adalah salah satu kekuatan terkuat di aliansi ras manusia. Selama hari panen, Kam Genius secara alami sedang berlibur. Selama 10 hari penuh, itu akan seperti matahari terbit dari barat. Siswa Kam Genius secara alami akan kembali ke rumah untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka. Lu Yuan juga meninggalkan sekolah dan kembali ke distrik Bailu, rumah Li Qinghe. Setelah mengetuk pintu, pintu villa Li Qinghe terbuka, dan kepala logam putih muncul di depan Lu Yuan. Itu adalah robot berakal dari villa, nomor 1. Setelah melihat Lu Yuan, suara mekanis nomor 1 terdengar. Tuan muda, selamat datang di rumah. Tuan sedang menyiapkan makan siang untuk Anda. Saya harap Anda menikmati makanan Anda. Setelah mendengar ini, senyum di wajah Lu Yuan membeku, dan wajahnya menjadi pucat. Lu Yuan sama sekali tidak mengerti masakan Li Qinghe. Jika digambarkan dalam satu kata, mungkin itu adalah kotak buta. Dari luar, semua hidangan tampak biasa saja. Jika beruntung, ini akan terlihat biasa saja. Jika tidak beruntung, maka Anda akan dianggap tidak beruntung. Lu Yuan juga tidak mengerti bagaimana Li Qinghe bisa memasak beberapa hidangan yang rasanya cukup enak, tetapi beberapa hidangan lebih mirip dengan masakan gelap. Dia bergegas masuk ke pintu, bermaksud untuk menghentikan tragedi itu terjadi. Namun, Lu Yuan tercengang saat melihat Li Qinghe, yang sedang sibuk di dapur. Karena selain Li Qinghe, ada orang lain di dalam. Dia memiliki rambut hijau zamrud, telinga lancip, tubuh ramping, dan kulit seputih salju. Meskipun Lu Yuan hanya melihat punggungnya, dia jelas seorang peri, bukan? Sebenarnya ada peri di dapur Li Qinghe. Mereka berdua mengobrol dengan gembira. Lu Yuan sedikit bingung. Merasakan kedatangan Lu Yuan, Li Qinghe berbalik. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia tersenyum dan berkata, "Adik kecil Yuan, kau kembali. Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang. Dia adalah Suang Yue Fei Cui. Dia adalah sahabat kakakku yang lain." Suang Yue Fei Cui menoleh untuk melihat Lu Yuan, memperlihatkan wajah yang cantik dan elegan. Dia tersenyum. "Halo, Lu Yuan. Aku sudah mendengar Qinghe menyebutmu berkali-kali. Bolehkah aku memanggilmu adik kecil seperti kakak Qinghe?" Lu Yuan sedikit bingung. "Halo, tentu saja. Bolehkah aku memanggilmu kakak Suang Yue?" Dia dengan cepat menyapanya sambil tersenyum. Tentu saja, Lu Yuan menatap Li Qinghe yang menyeringai dengan bingung. Dia benar-benar memiliki peri sebagai sahabatnya. Selain itu, meskipun ada cara untuk pergi ke planet lain di Daki, Lu Yuan tidak menyangka seorang peri akan tiba-tiba datang. Seolah merasakan kebingungan Lu Yuan,
Li Qinghe menjelaskan sambil tersenyum. Suku Zamrud, tempat asal Suang Yue, bersekutu dengan Kekaisaran Maple Merah kita, jadi setiap hari panen, suku Zamrud akan datang untuk merayakan bersama kita. Biasanya, Suang Yue akan kembali setiap waktu, dan kami adalah rekan satu tim di tingkat atas tanah asal. Mendengar ini, Lu Yuan menatap Suang Yue dengan kesadaran tiba-tiba. Jadi seperti ini, Lu Yuan telah mendengar dari Si Ting Feng dan yang lainnya tentang tingkat atas tanah asal. Tampaknya itu adalah area khusus yang hanya bisa dimasuki oleh raja-raja pertempuran dan di atasnya. Setelah memasukinya, seseorang akan benar-benar mati jika mereka mati, dan mereka tidak akan dibangkitkan. Bahkan mereka tidak dapat menjelaskan situasi spesifiknya. Lagi pula, hanya raja-raja pertempuran dan di atasnya yang pernah ke tingkat atas, dan mereka biasanya tidak akan banyak bicara tentang itu. Bahkan Si Ting Feng dan yang lainnya hanya sesekali mendengar anggota keluarga mereka menyebutkannya. Lu Yuan juga telah bertanya kepada Li Qinghe, tetapi Li Qinghe tidak banyak bicara. Dia hanya berkata bahwa dia akan tahu ketika dia mencapai level raja pertempuran. Lu Yuan tidak bertanya lagi. Jika mereka adalah rekan satu tim dalam permainan, mereka memang bisa dianggap sebagai sahabat. Lu Yuan melihat hidangan yang disiapkan di dapur. Sebagian besar dari mereka adalah hidangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada sayuran dan buah-buahan, tetapi tidak ada daging. Lu Yuan pernah mendengar sebelumnya bahwa elf biasanya tidak makan daging. Benarkah, kakak Suang Yue, apakah kamu yang memasak? Lu Yuan bertanya sambil tersenyum. 322, lapisan atas tanah asal 3. Baiklah, aku akan melakukannya, kata Suang Yue sambil tersenyum hangat. Sambil berbicara, dia melirik Li Qinghe. Wajah Li Qinghe menjadi gelap, dan dia menyilangkan tangannya dengan tidak senang. Dia melirik Lu Yuan lalu ke Suang Yue. Apakah kalian berdua punya keluhan tentang makanan yang aku buat? Mereka berdua saling memandang dan dengan cepat menggelengkan kepala. Lu Yuan berkata, tidak, aku tidak punya. Bagaimana mungkin aku berani keberatan? Wajah Suang Yue dipenuhi dengan senyum lembut. Setelah ini, hubungan antara Lu Yuan dan Suang Yue menjadi lebih dekat. Suang Yue dan Li Qinghe terus bekerja di dapur, sementara Lu Yuan berbaring di sofa. Dia tenggelam ke sofa dan mendesah. Begitulah hidup. Dia telah berkultivasi setiap hari, dan itu cukup melelahkan. Namun, lebih baik memiliki kekuatan daripada tidak sama sekali. Paling tidak, dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri, bukan? Dia masih harus berkultivasi. Tidak lama kemudian, dia mengetuk kamar nomor 1 dan pergi untuk membuka pintu. Lu Yuan melihatnya. Itu adalah Si Ting Yu, diikuti oleh Si Ting Sui dan Rebecca. Rebecca menatap Lu Yuan yang berada di sofa dan melambaikan tangannya dengan gembira. "Ah Yuan, kami di sini untuk bermain. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut?" Si Ting Sui melirik Lu Yuan. Kemudian, dia mengangkat lehernya yang seputih salju dan mendengus. Si Ting Yu, di sisi lain, tersenyum dan berjalan ke dapur. Dia mulai mengobrol dengan Suang Yue dan Li Qinghe. Rebecca dan Si Ting Sui duduk di sofa. "Mengapa kalian berpikir untuk datang bermain?" Lu Yuan tertawa. Si Ting Sui sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, "Pada hari panen, akan selalu ada pangeran dari berbagai negara yang datang ke Kekaisaran Maple Merah." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Lu Yuan mengerti. Bagaimanapun, Si Ting Sui tampan, berbakat, dan memiliki potensi yang luar biasa. Meskipun potensinya tidak cukup bagi Raja Kekaisaran Maple Merah untuk menggunakannya untuk pernikahan politik, dia pasti akan diganggu oleh para pangeran dari berbagai negara. Bagaimanapun, dengan bakat dan potensi Si Ting Sui, masih ada harapan baginya untuk menjadi dewa perang di masa depan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi dewa perang, setidaknya dia akan menjadi kaisar perang. Jika dia menikahi putri seperti itu, dia pasti akan sangat membantu, belum lagi dia secantik peri. Bagi seorang pangeran yang ingin memperjuangkan kekuasaan, itu akan menjadi godaan yang tak tertahankan. Lu Yuan sedikit memahami karakter Si Ting Sui. Dia pasti tidak ingin berada dalam situasi seperti itu, jadi dia melarikan diri. Lu Yuan menatap Si Ting Sui dan memperlihatkan senyum sombong. "Aku tidak menyangka kau begitu populer, Ice Cube." Wajah cantik Si Ting Sui berubah dingin, dan udara di sekitarnya menjadi dingin. Dia melotot ke arah Lu Yuan. "Kau memanggilku apa?" Rebecca, yang berada di samping, juga menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Lu Yuan tertegun. Kemudian,
Dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah mengucapkan nama panggilan yang dia berikan kepada si Ting Sui di dalam hatinya. Dia terbatuk canggung dan berkata, "Ahem, aku mengatakan itu Ting Sui, kau cukup populer, tetapi ini juga diharapkan. Aku bisa mengerti. Jika kau butuh bantuan, katakan saja padaku." Lu Yuan menatap si Ting Sui dengan ekspresi pengertian, menggunakan matanya untuk menunjukkan bahwa dia ada di pihaknya. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, wajah cantik si Ting Sui menegang. Dia melotot ke arah Lu Yuan dan mengalihkan pandangannya sedikit. Sedikit rona merah muncul di telinganya. Melihat bahwa dia sedang ditatap lagi, Lu Yuan sedikit bingung. Aku sudah mengatakan bahwa aku ada di pihaknya, tetapi wanita ini masih melotot padaku. Apakah masih bisa lebih baik? Rebecca menatap Lu Yuan dan kemudian si Ting Sui, ekspresinya aneh. Dia melepas sepatunya, memperlihatkan kakinya yang seputih salju, dan dia menyusut ke sofa. Melihat suasana menjadi sedikit tenang, Rebecca tersenyum dan berkata, "Mengapa kita tidak bermain game? Aku membawa beberapa helm game realitas virtual yang lebih menyenangkan, apakah kamu ingin bermain bersama?" Lu Yuan dan si Ting Sui saling memandang dan kemudian mengangguk 323 The Empire's Banquet 1. Setelah itu, mereka bertiga mulai bermain game virtual. Harus dikatakan bahwa teknologi Red Maple Empire jauh lebih maju daripada kehidupan Lu Yuan sebelumnya. Game virtual seperti itu tidak ada di kehidupan sebelumnya. Beberapa game role-playing yang dikembangkan oleh pengembang game didasarkan pada berbagai perolehan yang diperoleh para pejuang genetik saat mereka memasuki tanah asal. Itu sedikit membosankan bagi Lu Yuan dan dua lainnya, tetapi mereka dapat memainkan jenis game lain, seperti arena dan sejenisnya. Ada juga banyak game tipe kultivasi. Harus dikatakan bahwa Rebecca jauh lebih suka bermain daripada Lu Yuan dan si Ting Sui. Dialah yang memimpin mereka berdua dalam permainan. Secara keseluruhan, mereka sangat bersenang-senang. Baru setelah Li Qinghe memanggil mereka bertiga untuk makan, mereka dengan enggan keluar dari permainan. Sebagian besar hidangan dibuat oleh Suang Yue, dan beberapa adalah hidangan daging yang dibuat oleh si Ting Yu. Harus dikatakan bahwa rasanya cukup enak. Dalam benak Lu Yuan, tidak apa-apa asalkan bukan saudari Qinghe yang memasak. Dia benar-benar tidak ingin membuka kotak rahasia itu. Bagaimanapun, peruntungannya memang selalu buruk. Setelah makan malam, Li Qinghe dan dua orang lainnya ikut bergabung dan bermain kartu. Tidak ada yang membicarakan tentang kultivasi atau tanah asal. Bagaimanapun, hari panen adalah hari istirahat dan pesta pora. Karena dia tidak ingin bertemu dengan para pangeran dari kerajaan lain, si Ting Sui dan si Ting Yu memutuskan untuk tinggal di sini. Karena si Ting Sui tinggal di sini, wajar saja jika Rebecca juga akan melakukan hal yang sama. Untungnya, Villa Li Qinghe tidak kecil, dan dia punya satu kamar lagi, jadi si Ting Sui dan Rebecca bisa tinggal bersama. Tentu saja, Suang Yue juga tinggal di sini. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka bermain di rumah atau pergi berbelanja. Karena hari panen, ada banyak orang di jalan. Ada juga banyak festival dan kegiatan, yang membuatnya sangat ramai. Hari panen pendahulu Lu Yuan tahun lalu tidak bisa digambarkan seperti itu. Setelah keluarganya mengalami kecelakaan di masa kecilnya, setiap tahun pada hari panen, dia akan menghabiskannya sendirian. Dia mungkin akan menggunakan sedikit uang yang dia tabung untuk membeli daging dan makan sesuatu yang sedikit lebih baik. Masih ada kenangan seperti itu dalam ingatan Lu Yuan, tetapi tahun ini jelas berbeda. Di sebuah bilik dart, Li Qinghe memejamkan mata dan melempar 5 hingga 6 anak panah dengan satu tangan. Setiap anak panah mengenai jackpot. Pemilik bilik itu memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia benar-benar tercengang. Li Qinghe menyeringai dan meletakkan tangannya di pinggulnya. "Bos, cepat bawa barang-barangnya." Bos itu meratap sambil menyerahkan mainan besar, konsol game, dan komputer optik paling berharga kepada Li Qinghe. Suang Yue tersenyum sambil mengambil kalung semanggi berdaun 4 dan memakainya. Yang menurut Lu Yuan aneh adalah si Ting Yu benar-benar mengambil boneka kucing hitam dan memeluknya dengan gembira. Si Ting Sui tidak mengambilnya, tetapi Rebecca mengambil konsol game itu, tampak sangat bahagia. Setelah Li Qinghe selesai membagikan barang-barang itu, dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke kios lain untuk bermain." Saat dia melihat mereka pergi, bos itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia jelas tahu bahwa Li Qinghe adalah pejuang genetik. Dia juga sedikit khawatir akan membuat pihak lain marah.
Dia tidak berani mengatakan apapun. Dia telah kehilangan banyak uang kali ini, dan hari panen mungkin telah menjadi hari penderitaan. Lu Yuan, yang berada di samping, tersenyum tak berdaya. Dia berjalan mendekat dan memindai kode QR, mentransfer puluhan ribu yuan. Dia tersenyum pada bos, yang sedang menangis. Maaf, bos, saya sudah membeli ini. Saya akan membayarnya. Bos itu terkejut. Dia melihat ponselnya dan kemudian berkata dengan gembira. Ini, tuan ini, terlalu banyak. Anda memberi terlalu banyak. Lu Yuan tersenyum. Anda dapat menyimpan kelebihannya. Tidak baik untuk mengambil kembali hari panen. Lu Yuan melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Sudah ada beberapa kios di sini. Li Qinghe dan yang lainnya tahu bahwa Lu Yuan memberikan uang di balik layar, itulah sebabnya mereka begitu terbuka. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi pemilik kios. Li Qinghe dan yang lainnya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka baru pulang ke rumah pada malam hari. Begitu mereka memasuki rumah, nomor 1 berkata, "Tuan, seseorang mengirim 2 undangan hari ini." Li Qinghe dan yang lainnya tidak terkejut mendengar ini. Apakah sudah waktunya untuk mengirimkan undangan? Lu Yuan, di sisi lain, sedikit bingung. Dia tidak begitu mengerti undangan apa itu. Li Qinghe mengambil 2 undangan berlapis emas dan membukanya. Kemudian, dia tersenyum pada Lu Yuan dan menyerahkan salah satunya kepadanya. Adik kecil Yuan, milikmu. Seperti yang diharapkan, dengan bakatmu, keluarga kekaisaran juga secara khusus memberimu undangan. Keluarga kerajaan. Lu Yuan sedikit bingung. Dia membuka undangan itu dan melihatnya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Kartu undangan itu mengundang Lu Yuan untuk menghadiri perjamuan kekaisaran pada hari panen. Perjamuan kerajaan. Kamu benar-benar mengundangku. Lu Yuan sedikit bingung. Si Tingyu, yang berada di samping, tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang aneh tentang ini. Sebagai seorang jenius yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat kekuatan tempur setelah baru memasuki Camp Jenius selama 2 bulan, potensimu tidak terbatas. Belum lagi kamu telah menyelamatkan cukup banyak penjaga selama gelombang binatang buas, jadi wajar saja jika mereka mengundangmu." Si Tingsui juga mengangguk, yang merupakan pemandangan langka. Kakak benar, tentu saja, kalian memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan. Lu Yuan melirik Si Tingyu dan Si Tingsui dengan ekspresi aneh. Kalian sudah tahu. Si Tingyu tersenyum. Aku sudah melihat daftar tamu beberapa kali. Aku melihat namamu di sana. Tidak heran, Lu Yuan mengerti. Bagaimanapun, dia adalah putri tertua, dan dia juga seorang putri yang sangat berbakat dan kuat. 324 Perjamuan Kekaisaran 2. Li Qinghe merangkul bahu Lu Yuan sambil tersenyum dan berkata, "Kau harus menari. Aku akan mengajarimu menari nanti." Pada malam hari panen, Li Qinghe telah berganti ke gaun sutra mewah dan mengenakan sarung tangan rendah hitam. Ia tampak seperti peri di malam yang gelap. Ia berada di ruang tamu, membetulkan dasi Lu Yuan. Ia mengenakan setelan jas putih. Ia tampan, dan setelah menyerap gen tipe ruang angkasa, temperamennya lebih ilusif dan misterius. Ia tampak seperti tuan muda. Setelah membetulkan dasinya, Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan mata berbinar. Bibir merahnya melengkung sambil tersenyum. Adik Yuan tidak buruk, sangat tampan. Pasti ada banyak gadis di perjamuan malam ini yang akan jatuh cinta padamu. Sudut mulut Lu Yuan berkedut, dan senyum pahit muncul. Apakah aku harus mengenakan setelan jas seperti ini? Sangat tidak nyaman. Ia masih lebih suka pakaian dengan garis leher yang longgar. Setelah mengenakan dasi, kerah jas ini terasa sedikit ketat. Itu tidak akan berhasil. Kita masih harus mematuhi etiket paling dasar di perjamuan kerajaan. Li Qinghe menampakkan senyum jahat dan menggoyangkan jarinya ke arah Lu Yuan. Setiap tahun pada hari panen, keluarga kerajaan Kekaisaran Maple Merah akan mengadakan perjamuan, dan semua klan besar dan ahli di Kekaisaran Maple Merah akan menerima undangan. Kecuali mereka sedang sibuk, mereka akan memberinya muka. Selain itu, sebagai tamu, etiket paling dasar masih diperlukan. Jika tidak, itu akan menjadi tidak sopan. Sudah waktunya, kita harus berangkat, kata Li Qinghe. Lu Yuan mengangguk. Hanya ada Lu Yuan dan Li Qinghe di rumah hari ini. Yang lain telah kembali lebih awal karena perjamuan. Bagaimanapun, mereka juga perlu berganti ke gaun mereka. Terutama sebagai putri, Si Tingyu dan Si Tingsui jelas tidak bisa kembali untuk menghadiri perjamuan.
Lu Yuan dan Li Qinghe masuk ke mobil sport merah Li Qinghe. Mobil sport itu melaju kencang menuju istana di tengah ibu kota kekaisaran. Distrik White Willow adalah distrik yang makmur, jadi tidak jauh dari istana. Mereka tiba dalam waktu singkat. Istana Kekaisaran Red Maple memiliki tembok kota yang sangat besar. Tembok kota itu adalah gerbang kota yang panjangnya lebih dari 20 meter. Ada 2 regu prajurit yang menjaga gerbang kota. Mungkin karena sedang ada jamuan makan, tetapi ada cukup banyak mobil yang diparkir di tempat parkir tidak jauh dari sana. Li Qinghe menghentikan mobil dan keluar dari mobil bersama Lu Yuan. Setelah Lu Yuan dan Li Qinghe turun dari mobil, hampir semua orang menoleh. Semua pria melihat ke arah Li Qinghe, dan semua wanita melihat ke arah Lu Yuan. Li Qinghe memperhatikan tatapan-tatapan ini dan sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia menyapukan pandangannya ke arah mereka dengan senyum tipis, cahaya hitam berkelebat di matanya. Setelah melihat wajah Li Qinghe dengan jelas, semua ekspresi pria itu berubah. Mereka berkeringat dingin dan segera pergi bersama teman-teman wanita mereka. Lu Yuan menatap Li Qinghe dengan aneh. "Kakak Qinghe, apakah kamu monster pemakan manusia? Mengapa orang-orang ini begitu takut padamu?" Li Qinghe melotot ke arah Lu Yuan. "Apa yang kamu katakan? Hanya saja aku telah berurusan dengan banyak bangsawan yang memproklamirkan diri ini sebelumnya. Aku paling membenci perilaku orang-orang ini." Lu Yuan mengacungkan jempol pada Li Qinghe. Menakjubkan, Li Qinghe mengangkat sudut mulutnya dan meraih lengan Lu Yuan. Lu Yuan merasakan kelembutan lengannya dan juga secerca aroma. "Ayo masuk." Mereka berdua sampai di gerbang kota. Seorang pria parubaya berbaju besi tanpa ekspresi memperhatikan banyak orang berjalan masuk. Ketika dia melihat Li Qinghe, matanya berbinar dan dia menunjukkan senyum. Dia maju untuk menyambutnya. "Nona Li, Anda juga di sini." "Halo, Wakil Kapten Balin." Li Qinghe menyapanya dengan senyum. Bahrain menatap Lu Yuan dan tersenyum. "Ini seharusnya murid Lu Yuan, kan? Putraku juga murid jenius Camp Balin. Anak itu sering menyebutmu ketika dia kembali." Lu Yuan tercengang. Dia benar-benar mengenal seseorang bernama Chris Bahrain, meskipun mereka tidak terlalu dekat dan hanya bisa berbicara beberapa patah kata. Dia tersenyum pada Bahrain. "Jadi itu Paman Balin." "Halo, Senior Kre telah berkultivasi dengan sangat keras. Dia idolaku." Setelah mendengar ini, senyum Balin semakin dalam. Dia tersenyum dan berkata, "Anda tidak perlu memujinya. Jika dia setengah sebaik Anda, saya akan merasa tenang." Lu Yuan tersenyum malu-malu. Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan aneh, lalu tersenyum dan berkata, "Wakil Kapten Balin, kami akan masuk terlebih dahulu." "Baiklah, Nona Li, silakan masuk." "Lu Yuan, datanglah ke rumahku untuk bermain saat kau punya waktu." "Aku pasti akan datang saat aku senggang." Lu Yuan tersenyum. Setelah memasuki gerbang kota, ada sebuah manor besar dengan beberapa gunung. Ada beberapa kastil di kejauhan. Lu Yuan dan Li Qinghe berjalan perlahan, tidak terburu-buru. Dalam perjalanan, Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan senyum jahat. "Aku tidak menyangka adik kecil Yuan begitu banyak bicara. Lihat saja betapa bahagianya Wakil Kapten Balin itu tertawa." Lu Yuan memutar matanya tanpa berkata-kata. "Apa lagi yang bisa kukatakan? Kakak Qinghe, tolong jangan mengolok-olokku." "Hehehe, aku tidak mengolok-olokmu. Lebih baik berbicara daripada tidak. Lebih baik memiliki lebih banyak teman daripada musuh. Aku hanya senang." Li Qinghe memeluk tangan Lu Yuan lebih erat. Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh. Keadaan tidak terlihat begitu baik pada saat ini. Dia tidak menyangka saudari Qinghe begitu menggerahkan. Dia segera melafalkan sutra berlian. Mereka segera tiba di suatu tempat yang tidak jauh dari Istana 325 Perjamuan Kekaisaran 3. Ada beberapa lapangan besar di luar kastil. Saat ini, banyak meja panjang didirikan di lapangan-lapangan itu. Para pelayan menyajikan makanan dan minuman, serta mangkuk dan sumpit kosong. Pandangan Li Qinghe menyapu seluruh ruangan. "Kita berada di kastil terdalam," katanya sambil tersenyum. "Kita berada di kastil." Lu Yuan mengangguk dan berjalan masuk. Orang-orang dengan status berbeda akan menghadiri pesta dansa yang berbeda. Semakin jauh mereka masuk, semakin tinggi status mereka. Dengan status keluarga Li Qinghe tentu saja menghadiri pesta dansa di lapangan terdalam kastil utama. Ketika mereka berdua lewat, beberapa tamu yang sedang bertukar cerita di lapangan itu menoleh ke arah mereka. Tepatnya,
Li Qinghe memperlihatkan senyum menjilat pada mereka berdua. Li Qinghe hanya mengangguk dan berjalan mendekat. Setelah mereka pergi, kelompok itu terus mengobrol. Seorang pemuda melihat ayahnya tersenyum rendah hati pada seorang wanita seperti peri dan seorang pemuda yang tampak seumuran dengannya. Dia sedikit mengernyit, dan sedikit rasa cemburu muncul di hatinya. Tentu saja, dia cemburu pada pemuda yang sedang dipeluk oleh peri itu. Dia menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ayah, siapa kedua orang itu tadi?" Sikap mereka terlalu dingin. Ayah pemuda itu adalah seorang pria parubaya yang tampak kaya dalam balutan jas. Dia mendesah dan tersenyum. Nona muda itu adalah anggota generasi muda yang paling disukai dalam keluarga kaisar pertempuran bayangan gelap. Statusnya bukanlah sesuatu yang dapat kita capai. Jika dia benar-benar memperhatikan kita lebih lama, kita mungkin dapat memfasilitasi beberapa kolaborasi lagi di perjamuan ini. Mata pemuda itu membelalak tak percaya. Kaisar pertempuran, nona muda itu sebenarnya adalah keturunan kaisar pertempuran. Bagi kebanyakan orang, bukan hanya orang biasa, tetapi bahkan beberapa orang yang berstatus, kaisar pertempuran adalah eksistensi legendaris. Mereka seperti penjaga sebuah kerajaan. Siapa yang mengira bahwa wanita yang sebangsawan peri itu sebenarnya adalah keturunan kaisar pertempuran? Dia bahkan lebih iri pada pemuda itu. Pemuda itu, "Ayah, apakah kau kenal?" Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin tentang dia, tetapi untuk menjadi pendamping pria Nona Li, dia jelas bukan orang biasa. Jika kau bisa mengenalnya, itu akan sangat bermanfaat bagi keluarga kita." Mendengar ini, pemuda itu mengepalkan tinjunya karena tidak senang. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang gagah berjalan mendekat dengan seorang pemuda. Melihat pria parubaya yang kekar itu, pria parubaya itu mengangkat alisnya dan tersenyum. "Kau datang lebih awal, Tuan Warik." Mendengar ini, pria parubaya yang kekar dan remaja itu sama-sama menoleh untuk melihat. Setelah melihat pria parubaya yang tampak kaya itu tersenyum. "Tuan Yang, lama tak berjumpa." "Paman Yang, saudara Yang Ping," sapa pemuda itu. Yang Ping melihat pemuda itu dan menepuk bahunya sambil tersenyum. "Lama tak berjumpa, Bill. Bagaimana kabarnya di Akademi Prajurit Genetik Kekaisaran? Apakah kamu baik-baik saja?" Bill mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. "Aku sudah berada di level menengah tahap pertama, saudara Yang Ping." Ping yang mengangkat alisnya dan mengangguk. "Tidak buruk, semoga berhasil. Bagaimana denganmu, saudara Yang Ping?" Aku baru saja di level 2, dan kebetulan memiliki gen kelas komandan yang lumayan." "Apa, saudara Yang Ping, mengapa kamu begitu cepat? Dan kamu bahkan memiliki gen tingkat komandan." Mata Bill membelalak kaget. Bahkan Warik, yang berdiri di samping Yang Ping, menatapnya dengan mata lebar. Dia menoleh untuk melihat Yang Qian, matanya dipenuhi dengan rasa iri. "Tuan Yang, keluarga Yangmu memiliki seekor naga." Sudut mulut Yang Ping melengkung ke atas, memperlihatkan senyum. "Kurasa aku beruntung. Tentu saja, aku juga lebih pekerja keras." Itulah yang dipelajari Yang Ping dari Lu Yuan. Apapun yang terjadi, semuanya akan berakhir selama dia bekerja keras. Mengenai kultivasinya, dia telah membuat terobosan setelah membeli cairan gen kekuatan roh yang dioptimalkan dari Lu Yuan. Gen komandan juga dibeli oleh Lu Yuan dengan harga diskon. Dia hanya menagihnya 10.000 kredit akademik, yang sudah dianggap sangat murah. Mengenai mengukir gen tingkat komandan, Yang Ping tidak terlalu percaya diri. Meskipun gen pertamanya adalah elit dan gen keduanya adalah bos, dia masih membutuhkan sejumlah keberuntungan untuk mengukir gen ketiga menjadi gen komandan. Untungnya, dia tanpa malu-malu meminta Lu Yuan untuk satu set lengkap senjata Geno Komandan. Setelah memberkati, dia akhirnya menyelesaikan rekamannya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal yang memalukan seperti itu di sini. Sekarang, dia hanya ingin menikmati pemujaan. Itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. 326 banyak menimbulkan kebencian. Emi juga ada di sini satu. Melihat ekspresi iri Bill, Yang Ping sangat puas. Yang Qian juga sangat puas dengan penampilan putranya, dan wajahnya penuh dengan senyuman. Dia melirik Warik, dan bertanya sambil tersenyum. "Apa yang kalian lihat tadi?" Warik kembali sadar, dan dia tersenyum ketika berkata, "Baru saja, kami melihat nona muda dari keluarga Li berjalan masuk dengan seorang pria muda. Pria muda itu tampak agak asing,
jadi kami sedikit penasaran. Yang dari keluarga Li, Yang Qian terkejut. Dia kemudian bertanya, apakah itu Nona Li Qinghe? Siapa lagi selain dia? Warik mengangguk sambil tersenyum. Yang Qian tercengang, Nona Li benar-benar membawa teman pria. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimanapun, makan malam hari panen diadakan setahun sekali. Li Qinghe akan datang hampir setiap tahun, dan dia pada dasarnya akan berdansa dengan putri tertua si Tingyu setiap saat. Dia tidak menyangka Nona Li akan membawa pasangan dansa kali ini. Tepat saat mereka terkejut dan bingung, ekspresi Yang Ping sedikit aneh. Dia melihat ke kedalaman hutan, lalu terbatuk dan berkata, Ayah, Paman Warik, kurasa aku tahu siapa teman pria Nona Li. Kau tahu tentang itu? Yang Ping menatapnya dengan bingung. Siapa itu? Jika aku tidak salah, itu pasti saudaraku Yuan. Saudara Yuan memberitahu kami di asrama bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Nona Li. Pupil mata Yang Qian mengerut saat dia menunjukkan ekspresi kesadaran. Tidak heran Nona Li memiliki standar yang begitu tinggi. Jika itu dia, maka itu benar-benar mungkin. Saudara Yuan, siapa saudara Yuan? Warik dan Bill tercengang ketika mereka melihat ayah dan anak yang berbicara dalam teka-teki. Mendengar ini, Yang Qian tertawa puas. Dia melirik Yang Ping dan berkata, peningkatan basis kultivasi anak ini adalah yang kedua. Yang membuatku lebih bahagia adalah dia telah bertemu dengan beberapa teman sekelas yang sangat luar biasa. Di antara mereka adalah pangeran ketiga kekaisaran, Si Tingfeng, dan juga Lu Yuan. Anak ini cerdas dan mengenali Lu Yuan sebagai kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki Yuan yang dia sebutkan adalah Lu Yuan. Warik menatap Yang Ping dengan kaget. Lu Yuan, apakah kamu berbicara tentang Lu Yuan yang menduduki peringkat ke-25 dalam daftar kekuatan tempur di bulan pertama sekolah, peringkat kedua di bulan kedua, dan menyelamatkan beberapa kamp pertahanan dengan putri ke-9 di gelombang binatang buas di pegunungan tak berujung? Kamu benar-benar terhubung dengannya sebagai kakak laki-lakimu. Untuk tempat seperti Camp Genius, apakah itu keluarga besar atau kelompok keuangan besar, mereka semua akan memperhatikannya dengan saksama. Bagaimanapun, mereka yang akan lulus dari Camp Genius di masa depan semuanya akan menjadi pembangkit tenaga listrik di peringkat pertempuran yang terhormat atau di atasnya. Para ahli seperti itu adalah andalan. Keluarga besar dan konsorsium. Tidak peduli keluarga besar atau konsorsium manapun, mereka akan selalu merekrut bakat dari sana. Warik adalah seorang pengusaha sukses, jadi dia secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang Lu Yuan. Justru karena inilah Warik sangat terkejut. Bagaimanapun, berdasarkan kinerja Lu Yuan, sangat mungkin dia akan menjadi kaisar pertempuran di masa depan. Dia adalah pelindung kekaisaran. Dia tidak menyangka bahwa Yang Ping, anak dengan alis tebal dan mata besar ini, benar-benar akan mengakui Lu Yuan sebagai kakak laki-lakinya. Jika Lu Yuan benar-benar menjadi kaisar pertempuran di masa depan, Yang Ping akan dapat memiliki kehidupan yang lancar di Kekaisaran Maple Merah selama dia mengingat hubungan masa lalu mereka. Mata Bill juga terbuka lebar, dan dia tercengang. Ternyata pemuda yang membuatnya iri adalah Lu Yuan. Dia telah banyak mendengar tentang Lu Yuan. Dia bahkan telah melihat video pendek Lu Yuan membunuh Raja Alami di reruntuhan mekanis air. Namun, sudah hampir setengah tahun, dan dia tidak dapat mengingatnya sekaligus. Dia tidak menyangka itu adalah dia. Kecemburuan di hati Bill menghilang dalam sekejap. Itu adalah eksistensi yang dapat membunuh Raja Alami di reruntuhan mekanis air, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lu Yuan. Yang Ping tersenyum dan mengangguk, merasa sedikit bangga. Ya, itu saudaraku Yuan. Dia kemudian menoleh ke Yang Qian dan berkata, Ayah, aku harus masuk. Yang Qian tersenyum dan mengangguk. Baiklah, tapi jangan bicara omong kosong di dalam. Perhatikan etiket. Jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya kamu provokasi. Jangan khawatir, aku tahu. Mendengar ini, Warik dan Bill bingung. Warik sedikit bingung ketika dia berkata, tunggu, apakah keponakan akan memasuki tempat di dalam? Yang Qian tersenyum puas dan mengangguk. Memang, apakah anakku tidak mengenal pangeran ketiga? Pangeran ketiga telah mengundangnya ke sebuah pesta dansa. Baguslah kalau dia bisa melihat lebih banyak dunia, jadi aku tidak akan menghentikannya. Warik, kicau-kicau, Bill, keduanya merasa masam di hati mereka, seolah-olah mereka telah memakan lemon. Yang Ping tersenyum pada mereka berdua. Paman Warik, Bill, aku akan pergi dulu. Mungkin kamu bahkan bisa menyusul saudaraku Yuan.
Saat dia berbicara, Yang Ping berjalan ke tempat tersebut. Mata Warik dipenuhi dengan rasa iri saat dia melihat Yang Ping pergi. Anak laki-laki memang berbeda. Dia selalu berpikir bahwa putranya sudah cukup luar biasa, tetapi ketika dia melihat Yang Ping, dia merasa sedikit sedih. Baik itu dalam hal bakat atau koneksi, dia hancur. Sayang sekali putranya tidak lulus ujian perkemahan jenius. Warik mendesah dalam hati. Lu Yuan dan Li Qinghe sedang berjalan menuju klub ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya dari belakang. Kakak Yuan, mulut Lu Yuan berkedut, dan dia tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, itu Yang Ping. Dia menoleh tanpa daya dan melihat Yang Ping berlari mendekat 327 banyak menimbulkan kebencian. Emi juga ada di sini dua. Ketika dia melihat Lu Yuan dan Li Qinghe, dia buru-buru memberi Li Qinghe hormat. Halo, Nona Li. Saya teman sekelas saudara Yuan. Nama saya Yang Ping. Kami pernah bertemu saat ujian masuk. Li Qinghe mengamati Yang Ping dengan penuh minat, lalu tersenyum. Halo, katanya. Li Qinghe sangat cantik dalam balutan jas hitamnya, tetapi Yang Ping tidak berani melihatnya lebih lama. Dia menoleh untuk melihat Lu Yuan dan tersenyum. Saudara Yuan, aku tidak menyangka kau juga datang begitu saja. Kemudian, dia tersenyum dan melanjutkan. Ayahku dan aku bertemu seorang kenalan ketika kami keluar. Dia mengenali Nona Li dan kukira itu kau. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Ya, kami. Baru saja tiba. Ayo pergi bersama. Senior Ting Feng seharusnya sudah menunggu kita. Baiklah. Yang Ping mengikuti di belakang Lu Yuan dan berjalan perlahan, mengamati orang-orang di sekitarnya dari waktu ke waktu. Ketika mereka melewati alun-alun kedua, beberapa tokoh penting yang bahkan ayahnya harus tersenyum kini tersenyum rendah hati pada Li Qinghe. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegakkan dadanya. Alun-alun di luar kastil utama terdalam adalah aula perjamuan di bagian terdalam kota. Hanya beberapa kaisar pertempuran, anggota keluarga kaisar pertempuran, atau anggota berpangkat tinggi yang telah memberikan kontribusi besar bagi kekaisaran yang bisa masuk. Selain itu, hanya korps diplomatik dari seluruh negeri yang bisa masuk. Di luar tempat tersebut, beberapa pangeran secara pribadi menyambut para tamu. Lu Yuan melihat Si Ting Feng dan Si Ting Lei, yang telah dia temui beberapa kali sebelumnya. Pada saat ini, mereka mengenakan gaun kerajaan putih dengan tepi merah. Mereka memiliki senyum elegan di wajah mereka saat mereka menyambut para tamu. Ketika melihat Lu Yuan dan dua lainnya, mata Si Ting Feng dan Si Ting Lei berbinar dan mereka berjalan mendekat. Si Ting Feng melihat bahwa Si Ting Lei juga datang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kakak keempat, apa yang kamu lakukan di sini? Si Ting Lei berkata sambil tersenyum. Junior Lu Yuan juga temanku. Kenapa aku tidak boleh datang? Si Ting Feng menatapnya tanpa berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke arah Lu Yuan dan yang lainnya. Si Ting Feng tersenyum pada Li Qinghe. Nona Li, adik perempuanku dan Yang Mulia Suang Yue belum turun. Apakah kau akan pergi mencari mereka? Li Qinghe melirik Lu Yuan dan memeluk lengannya sambil tersenyum tipis. Kakak Yuan, apakah kau ingin aku tinggal di sini bersamamu? Lu Yuan langsung merasakan sejumlah besar tatapan aneh tertuju padanya. Beberapa dari mereka memiliki tatapan yang sangat tajam, beberapa bahkan membawa amarah. Gelombang titik kebencian ini telah ditarik langsung ke penuh, kan? Wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam saat dia memutar matanya. Kamu harus pergi dan mencari guru dan saudari Suang Yue. Mungkinkah adik laki-laki Yuan meremehkan kakak perempuannya? Li Qinghe menatap Lu Yuan dengan senyum jahat. Mulut Lu Yuan berkedut saat dia melotot ke arah Li Qinghe. Orang ini selalu suka membuat masalah. Melihat Lu Yuan melotot padanya, bibir Li Qinghe melengkung. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencari Ting Yu dan yang lainnya. Dia melepaskan lengan Lu Yuan dan berjalan ke dalam kastil dengan langkah-langkah yang elegan. Lu Yuan menghela napas lega. Tatapan Si Ting Feng menyapu sekeliling. Melihat banyak pemuda yang benar-benar menatap Lu Yuan dengan dingin, dia menepuk bahu Lu Yuan dengan simpati. Yuan, kamu harus bertahan. Nona Li memiliki banyak pelamar di seluruh planet Daki, dan tidak ada kekurangan pangeran dari kerajaan lain. Tatapan Lu Yuan menyapu para pemuda yang menatapnya dengan dingin. Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya tersenyum. Mereka tidak akan berani memukulku di tempat itu, jadi apa yang perlu ditakutkan? Lu Yuan dapat merasakan bahwa beberapa dari mereka adalah prajurit raja pertempuran,
dan mereka mungkin juga jenius. Namun, ini adalah perjamuan hari panen Kekaisaran Maple Merah. Lu Yuan tidak akan kalah di sini, kan? Dia mungkin tidak akan kalah, kan? Lu Yuan masih cukup tenang. Si Ting Feng terkekeh. Kau benar, korps diplomatik dari berbagai negara ada di sini untuk menghadiri perjamuan. Mereka setidaknya harus memberi Kekaisaran Maple Merah sedikit wajah. Nada bicara si Ting Feng mengandung sedikit rasa bangga. Di seluruh planet Daki, Kekaisaran Maple Merah adalah salah satu kekaisaran terkuat. Ayuan, Ping kecil, kalian berdua duduklah di sana dulu. Aku akan datang dan menemanimu setelah aku selesai dengan para tamu. Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh. Dia merasa ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Pada saat ini, si Ting Lei, yang berada di samping, memiliki senyum yang elegan dan tenang di wajahnya. Junior Lu Yuan, aku selalu ingin mentraktirmu makan, tapi aku tidak bisa menghubungimu. Lu Yuan tersenyum malu. Biasanya aku sibuk dengan kultivasi, dan pada hari-hari istirahatku, aku diperintahkan dengan tegas oleh saudari King He untuk pulang, jadi aku tidak bisa bermain di luar. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Baiklah, pulang bukan karena perintah yang tegas, tapi lebih baik bergaul dengan wanita cantik yang tiada taraf di rumah daripada bermain dengan seorang pria, kan? Si Ting Lei tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kamu jarang datang ke perjamuan, aku akan mengobrol denganmu agar kamu tidak bosan. Si Ting Lei baru saja selesai berbicara ketika si Ting Feng, yang berada di sampingnya, berkata dengan samar. Kakak keempat, apakah kau berpikir untuk melarikan diri? Apakah kau tidak ingin menerima tamu terhormat? Aku akan memberitahu yang mulia ayah. Senyum di wajah si Ting Lei membeku. Dia terbatuk kering dan berkata, maaf, Junior Lu Yuan. Aku baru ingat ada yang harus kulakukan. Aku akan datang dan menemuimu nanti. Setelah itu, dia melotot ke arah si Ting Feng dan berbalik untuk pergi. Si Ting Feng tersenyum meminta maaf pada Lu Yuan dan Yang Ping. Kalian pergilah dan istirahatlah sebentar. Mak akan segera datang. Lu Yuan mengangguk. Senior, pergilah dan lakukan halmu sendiri. Kau tidak perlu khawatir tentang kami. Si Ting Feng mengangguk dan berbalik untuk pergi. Sementara itu, Lu Yuan dan Yang Ping dengan santai menemukan sudut di tempat tersebut dan menjadi tidak terlihat. Sayang sekali bahwa bahkan jika mereka ingin melakukannya, kebencian yang mereka tarik dari kepergian Li King He belum hilang. Banyak orang melihat mereka dari waktu ke waktu 328 banyak kebencian, Emi juga ada di sini 3. Yang Ping gemetar, Saudara Yuan, apakah kita baik-baik saja? Lu Yuan memutar matanya, apa yang kau takutkan? Bahkan jika mereka datang untuk memprovokasi kita, aku akan tetap di sana. Kontrol mekanik Lu Yuan hampir sempurna sekarang, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia memiliki pendukung yang kuat. Dengan kaisar pertempuran bayangan gelap yang mendukungnya, dia tidak akan diganggu oleh yang kuat. Jika mereka memiliki level yang sama, Lu Yuan berkata dia bisa melawan 10 orang. Itulah sebabnya dia tidak takut orang-orang memprovokasinya. Pada akhirnya, setelah menunggu lama, Lu Yuan menyadari bahwa sebagian besar pemuda yang sebelumnya menatapnya dengan dingin tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Setelah beberapa dari mereka berkomunikasi dengan bawahan atau bawahan mereka meninggalkan tempat itu dan kembali tidak lama kemudian. Mereka datang ke sisi mereka dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, para pemuda ini menatap Lu Yuan dengan ekspresi menghakimi. Lu Yuan menduga bahwa mereka telah pergi untuk memeriksa informasinya. Tidak ada yang bergerak. Lu Yuan merasa sedikit kecewa. Akan sangat bagus jika seseorang datang untuk pamer padanya. Namun, memikirkannya, mereka semua adalah orang-orang yang berstatus. Jika mereka bertarung di perjamuan seperti itu, mereka hanya akan menurunkan status mereka sendiri. Lu Yuan tidak terkejut. Pada saat ini, ada keributan tiba-tiba di tempat itu. Banyak orang menoleh untuk melihat pintu masuk. Lu Yuan dan Yang Ping juga melihat dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mata Lu Yuan membelalak karena terkejut. Di pintu masuk, seorang gadis berambut ungu. Masuk, dia memiliki wajah kecil yang lembut, gaun putri putih, dan mata biru besar yang familiar. Mulut Lu Yuan berkedut. Oh sial, Emi, mengapa orang ini ada di sini? Di belakang Emi adalah Wang Lingling, yang mengenakan gaun ungu dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Emi semeriah dan secantik putri dari dongeng, dan dia menarik perhatian semua orang di aula. Siapa ini?
Dalam hal kecantikan, dia dapat dibandingkan dengan mutiara kekaisaran, kan? Oh, kurasa dia putri kecil dari keluarga kaisar pertempuran surga Luo. Jadi kau dari keluarga Algebi. Pantas saja dia berambut ungu. Kurasa aku pernah melihat gadis kecil ini di suatu tempat sebelumnya. Aku ingat sekarang, bukankah dia gadis kecil yang membunuh prajurit negara Raja Alami bersama Lu Yuan? Petik 2. Semua orang berbisik. Seorang pria tampan berjas putih menatap Emi dengan mata berbinar. Ini pasti putri kecil dari kota surga Luo yang gemerlap, kan? Aku tidak menyangka dia begitu imut. Seorang pria di sampingnya berkata, Yang mulia, Anda dapat mengundangnya untuk berdansa di pesta dansa. Jika Kaisar Pertempuran Langit Luo bersedia berdiri di pihak kita, itu akan sangat membantu kita. Ya, pria tampan itu mengangguk. Di petualangan lain, di sisi lain, seorang pemuda berambut merah melihat Emi, dan sedikit terkejut. Itu dia. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dan tersadar. Tidak heran, sementara semua orang saling berbisik, Emi diam-diam melihat berbagai makanan penutup, dan Wang Lingling mengamati sekelilingnya. Setelah melihat Lu Yuan, Wang Lingling tertegun sejenak. Kemudian, sudut mulutnya melengkung ke atas dan dia memperlihatkan senyum lembut. Lu Yuan, dia sedikit gugup saat melihat senyum Wang Lingling. Yang Ping, di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Kakak Yuan, apakah menurutmu si cantik berbaju ungu itu sedang menatapku? Lu Yuan, dia menatap Yang Ping tanpa berkata-kata dan menepuk bahunya. Pertahankan kepercayaan diri ini. Di kejauhan, Wang Lingling melangkah maju dan berbisik kepada Emi. Nona muda, Tuan muda Lu Yuan juga ada di sini. Hah, Emi, yang sedang memikirkan makanan penutup apa yang akan dimakan terlebih dahulu, tiba-tiba membeku. Dia mendongak dan mata ungu besarnya bertemu dengan mata Lu Yuan 329. Tak satu pun dari kalian yang tidak bersalah satu. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Emi berlari ke arah Lu Yuan sambil tersenyum. Pembohong besar, apa yang kau lakukan di sini? Lu Yuan tersenyum. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kau di sini? Bukankah ini hari panen? Aku datang bersama ibuku. Dia sepertinya ada sesuatu yang harus dilakukan. Emi menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitulah adanya. Lu Yuan mengangguk sedikit. Yang Ping, yang berada di samping, membeku. Dia mengira Wang Lingling sedang menatapnya, tetapi sekarang sepertinya dia benar-benar tidak ada saat dia bersama saudara Yuan. Itu terlalu sulit. Banyak pemuda di tempat itu yang memiliki rencana pada Emi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Adalah satu hal bagi putri keluarga Li untuk memiliki hubungan denganmu, tetapi mengapa putri kecil dari keluarga Algebi juga memiliki hubungan denganmu? Jika bukan karena fakta bahwa banyak orang telah mengambil kesempatan untuk membuat orang-orang memahami Lu Yuan, mereka akan mengira bahwa Lu Yuan adalah raja bayi gula. Pada saat ini, banyak pemuda menatap Lu Yuan dengan tatapan yang lebih dingin. Namun, setelah memahami situasi Lu Yuan, mereka juga tahu bahwa meskipun Lu Yuan tidak memiliki latar belakang keluarga, dia sangat berbakat. Dia mampu menduduki peringkat kedua di perkemahan jenius Kekaisaran Maple Merah hanya dalam waktu 2 bulan setelah memasuki sekolah. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi kaisar pertempuran di masa depan, dan mungkin bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih tinggi dari itu. Mengenai hal ini, mereka juga tahu bahwa Kekaisaran Maple Merah tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun terhadap Lu Yuan. Selain itu, melihat hubungan antara putri keluarga Li dan putri kecil keluarga Algebi dan Lu Yuan, Kaisar Pertempuran Bayangan Gelap dan Kaisar Pertempuran Surga Luo mungkin tidak hanya berdiri dan melihat Lu Yuan diganggu. Mereka tentu harus berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Pada akhirnya, mereka memilih untuk menanggungnya. Beberapa dari mereka mengobrol, dan waktu berlalu dengan cepat. Tidak lama kemudian, Mak juga datang. Ketika langit berubah gelap, seluruh istana menjadi terang benderang, dan meja-meja dipenuhi dengan segala macam makanan dan anggur lezat yang dapat dipilih dengan bebas oleh para tamu. Seluruh tempat dipenuhi dengan orang-orang yang mengobrol berdua dan bertiga. Perjamuan semacam ini yang dapat dianggap sebagai acara mewah di seluruh Kekaisaran Maple Merah, atau bahkan seluruh planet Daki, bertujuan untuk memperluas koneksi dan mengembangkan hubungan kerjasama. Tidak peduli seberapa lezat makanannya, hampir semua orang hanya mencicipinya dan pada dasarnya mengobrol. Ada juga beberapa pemuda yang datang untuk mengobrol dengan Emi,
Tetapi pikiran Amy tertuju pada berbagai hidangan penutup, dan Wang Lingling pada dasarnya adalah orang yang menyuruh mereka pergi. Meskipun Lu Yuan sudah tahu bahwa Wang Lingling sangat cakap, setiap pemuda yang ingin berbicara dengannya tersesat oleh kata-kata lembut Wang Lingling dan pergi dengan senyuman. Lu Yuan semakin merasa bahwa Wang Lingling mungkin adalah gadis paling berhati hitam yang pernah dia terima. Dia bahkan curiga bahwa Wang Lingling memiliki semacam keterampilan tempur cuci otak. Ada juga siswa dari Kam Genius dan beberapa gadis cantik yang datang untuk mengobrol dengan Lu Yuan, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan menjawab. Untungnya, Wang Lingling ada di sana untuk membantu. Kalau tidak, Lu Yuan tidak akan mampu menangani situasi seperti itu. Yang Ping dan Mak, di sisi lain, mengobrol dengan gembira dengan beberapa pria dan wanita muda karena mereka bersama Lu Yuan. Tidak lama kemudian, Li Qinghe kembali. Bersamanya ada Moonfrost dan Rebecca. Moonfrost mengenakan gaun hijau sederhana. Gayanya sangat aneh, seharusnya gaun khusus elf, agak mirip jubah. Namun, dia tetap cantik. Meskipun dia mengenakan jubah panjang, Bulan tetap sangat cantik, dan dia juga memiliki sedikit temperamen yang mulia. Rebecca, yang berdiri di samping, mengenakan gaun malam krem. Ada ekspresi sedih di wajahnya, dan dia dengan tidak nyaman menggunakan tangannya untuk terus-menerus menggerakkan lengan gaun malamnya yang agak ketat. Jelas, dia juga tidak suka mengenakan gaun. Mereka bertiga kembali ke tempat itu dan langsung menarik perhatian semua orang. Namun, ketika mereka melihat mereka bertiga datang ke sisi Lu Yuan, wajah para pangeran dan pewaris keluarga besar menjadi gelap. Yingluo sialan, mereka ingin memukul seseorang. Setelah menemukan Lu Yuan, mereka bertiga secara alami melihat Amy dan Wang Lingling di sisinya. Li Qinghe mengangkat alisnya sedikit, dan sedikit kejutan melintas di matanya sebelum dia tersenyum. Adik laki-laki Yuan, apakah ini putri kecil dari keluarga Algebi? Lu Yuan mengangguk sambil tersenyum. Benar sekali, saudari Qinghe. Kurasa aku pernah memberitahumu sebelumnya. Amy Algebi, ini Wang Lingling, pengurus rumah tangga Amy. Bagaimanapun, Lu Yuan dan Amy adalah teman baik. Saat mengobrol dengan Li Qinghe, dia pernah membicarakannya sebelumnya. Namun, Lu Yuan tidak menyangka bahwa Amy akan datang ke Kekaisaran Maple Merah hari ini. Amy juga menatap Li Qinghe dengan mata terbelalak, sedikit rasa ingin tahu di dalamnya. Saudari, kamu pasti saudari Li Qinghe, kan? Pembohong besar itu memberitahuku tentangmu. Dia bilang kamu orang yang paling dekat dengannya. Lu Yuan, petik 2, sudut mulutnya berkedut. Dia memang mengatakan itu, tetapi bagaimana mungkin si brengsek Amy mengatakannya di sini? Yang lain menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Lu Yuan merasa sangat malu. Li Qinghe mengangkat alisnya dan tertawa. Dia memegang lengan Lu Yuan dan menatapnya. Jadi itu yang dikatakan adik kecil Yuan tentangku. Amy mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu ketika Lu Yuan mengambil kue stroberi dan memasukkannya ke dalam mulut Amy. Wajah Amy langsung menggembung. Dia tersenyum dan berkata, Amy, kue ini enak. Makan lebih banyak. Mata Amy berbinar, dan dia mengangguk puas. Tidak buruk. Rebecca menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh. Ah Yuan, sepertinya Amy ingin mengatakan sesuatu sebelumnya. Tidak, dia tidak mengatakannya. Kamu pasti salah.